Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kuota untuk PPDB Jatim 2022 jenjang SMA. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai kuota dari PPDB Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan untuk jenjang SMA. Jadi yang pertama adalah afirmasi itu sebesar 15%. Yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu sebesar 5%. Kemudian prestasi hasil lomba itu 5% juga. Kemudian ada prestasi nilai akademik itu 25%. Dan yang terakhir yang paling besar adalah jalur zonasi. Mari kita bahas satu persatu mengenai kuota-kuota ini. Yang pertama adalah kuota jalur afirmasi. Ini terdiri dari keluarga tidak mampu itu sebanyak 7%, kemudian anak buruh 5%, penyandang disabilitas 3%. Pendaftaran untuk jalur afirmasi ini dilaksanakan yakni tanggal 20 sampai 21 Juni 2022 dan hanya dapat memilih satu sekolah saja. Adapun syaratnya dari jalur afirmasi ini antara lain berusia paling tinggi itu 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, sudah menamatkan jenjang SMP, MTS, atau sederajat yang lainnya, kemudian terdaftar di KK minimal 1 tahun, keluarga tidak mampu dibuktikan dengan KIP, KIH, PKH, KIS, dan kartu-kartu lainnya, kartu bantuan dari pemerintah lainnya. Nanti harus disiapkan kartunya itu untuk sebagai syarat pendaftaran jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Apabila tidak punya, nanti membuat surat keterangan tidak mampu. Ini biasanya dikeluarkan dari pihak kelurahan atau desa. Bagi anak buruh itu yang mempunyai KIP, PKH, KIS, dan kartu lain sebagainya, itu juga disertakan, kemudian ditambah dengan keanggotaan buruh, kartu anggota buruh yang dimiliki oleh orang tua atau wali siswa. Kemudian juga terdapat surat pernyataan, ini dibuat oleh orang tua, intinya bahwa surat yang dibuat itu adalah benar-benar bahwa keluarga tidak mampu. Kemudian penyandang disabilitas harus menyertakan asesmen awal atau surat keterangan dari kepala sekolah, SMP, atau MTS sederajat. Ini nanti kemudian apabila kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA. Kemudian yang kedua adalah perpindahan orang tua atau wali. Untuk perpindahan orang tua atau wali ini terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali, kuotanya adalah 2% dari pagu. Kemudian anak guru atau tenaga kependidikan, kuotanya 2% juga. Dan yang terakhir adalah anak tenaga kesehatan, kuotanya 1%. Pendaftaran dilaksanakan pada PPDB tahap 1 tanggal 20 sampai 21 Juni 2022, hanya dapat memilih satu sekolah. Adapun syaratnya antara lain, misalnya saja, kalau melalui pindah tugas orang tua atau wali, ini harus membuktikan adanya surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan wali. Kalau tidak seperti itu, menggunakan surat keterangan domisili. Selanjutnya adalah jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan. Ini diperuntukkan bagi anak guru atau tenaga kependidikan, baik itu yang PNS maupun non-PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian, jalur PPDB anak tenaga kesehatan diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, supir ambulan, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19,
baik itu di rumah sakit maupun puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua wali bekerja. Apabila kuota perpindahan orang tua atau wali sebesar 5% ini belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Selanjutnya adalah prestasi hasil lomba. Ini kuotanya adalah 5%, terdiri dari 2% untuk lomba bidang akademik dan 3% untuk lomba non-akademik. Pendaftaran dilaksanakan pada PPDB tahap 1 juga, tanggal 20 sampai 21 Juni 2022, hanya dapat memilih satu sekolah saja. Syaratnya, lombanya adalah tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Jadi, lomba tingkat sekolah itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP atau MTS. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP sederajat. Jadi kalau prestasinya di SD itu tidak bisa dimasukkan. Prestasi bergu jumlahnya yang lebih dari 2, 3, 4, 5 itu di setiap satuan pendidikan hanya boleh mengambil maksimal 2. Misalnya saja sepak bola, pesertanya 11, nah 11 anak itu mendaftar pada satu sekolahan, maka yang bisa diambil hanya 2 saja. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal. Kemudian jalur prestasi hasil lomba bidang akademik apabila tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non-akademik. Begitu pula sebaliknya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi. Ini merupakan sistematika penghitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Nanti sudah direkap oleh sistem PPDB Jawa Timur sendiri. Kalian bisa melihat ini. Selanjutnya adalah jalur prestasi nilai akademik atau ini lebih sering dikenal dengan nilai rapot. Jadi merupakan gabungan dari rata nilai rapot atau nilai akademik, bobotnya 70%, ditambah dengan akreditasi sekolah. Bobotnya adalah 30%. Pendaftaran ini dilaksanakan pada tahap kedua tanggal 25 sampai 26 Juni 2022. Pada tahap ini, peserta didik baru itu boleh memilih 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zonasi atau 2 di dalam zonasi dan 1 di luar zonasi yang berbatasan. Adapun syaratnya, rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 yang berasal dari nilai pengetahuan, hanya nilai pengetahuan. Jadi nilai keterampilan itu tidak digunakan. Selanjutnya, mapelnya ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Untuk anak-anak MTS itu biasanya pendidikan agamanya banyak sekali. Itu diambil nanti rata-ratanya. Bagi SMP sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. Kemudian nilai ini sudah diolah oleh sistem PPDB. Bila jalur ini tidak terpenuhi, maka kuotanya akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. Yang terakhir adalah jalur zonasi untuk SMA. Ini dilaksanakan pada tahap keempat, yakni pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2022 dilaksanakan secara online. Boleh memilih 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Adapun syaratnya KK itu diterbitkan paling singkat, itu adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap pertama. Bagaimana kemudian kalau kakaknya itu baru karena ada penambahan atau pengurangan keluarga? Nah, ini membawa surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua RT serta diketahui oleh ketua RW dan kepala desa
atau lurah. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial, itu dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Misalnya surat keterangan dari pondoknya bahwa siswa itu mondok di situ. Terus kemudian bagaimana menghitung pagunya? Misalnya saja ini, ada sebuah sekolah itu pagu atau kuota sekolahnya 324 peserta didik baru. Nah, tinggal begini saja, afirmasi itu 15%, jadi jumlahnya 49 peserta didik baru. Kemudian jalur perpindahan orang tua yang 5% itu 16 peserta didik baru. Jalur prestasi lomba 5% 16 peserta didik baru. Kemudian jalur prestasi nilai akademik 25% adalah 81 peserta didik baru. Kemudian jalur zonasi itu 50% berarti 162 peserta didik baru. Untuk kriteria pemeringkatan, untuk jalur afirmasi itu jarak domisili, kemudian usia, kemudian waktu pendaftaran. Perpindahan orang tua itu juga sama, jarak domisili, kemudian usia calon peserta didik, waktu pendaftaran. Kalau jalur prestasi hasil lomba itu bobot prestasi, rata nilai rapot, usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Kemudian kalau jalur prestasi nilai akademik, rapot, itu jumlah nilai akhir, tadi adalah 70% nilai rata rapot, 30% adalah akreditasi sekolah. Jika jumlah nilai akhirnya sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rata nilai rapot mata pelajaran. Yang paling tinggi itu adalah PAI, Pendidikan Agama. Kemudian nomor 2, Pendidikan Pancasila, nilai Bahasa Indonesia, Matematika, kemudian IPA, IPS, dan yang terakhir adalah Bahasa Indonesia. Serta nanti waktu pendaftarannya. Kemudian kalau jalur zonasi itu jarak domisili terdekat. Kemudian yang kedua adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua. Dan yang terakhir adalah waktu pendaftarannya. Ini jadi kalau kalian mau mendaftar pada sekolahan tertentu, itu dilihat dulu pagunya berapa. Pagu tahun kemarin itu terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Untuk mempermudahkan kalian memilih sekolahan yang menjadi tujuan kalian pada jenjang SMA. Demikian materi mengenai kuota untuk PPDB Provinsi Jawa Timur jenjang SMA tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.